Siap. Oke, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke, kalau boleh tahu di sini Bapak Ibu Akang Kakak dari mana aja? Dari Bogor. Ada lagi? Jawa Timur. Jawa Timur. Di mana Jawa Timurnya? Malang. Malang. Ada lagi? Padang. Oh, jauh juga. Ada lagi? Dari Bandung ya. Oke, kalau begitu saya ucapkan selamat datang di Bandung dan selamat datang di Bandros. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Deni Rahmansyah. Saya dari Himpunan Pramuwisata Indonesia. Nah, dan di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan Pak Asep. Nah, beliau ditugaskan di Dinas Perhubungan Kota Bandung sama kayak di Bandros ini. Dan sebelumnya di sini Bapak Ibu akan teteh adik-adik ada yang udah tahu apa kepanjangan Bandros? Ya? Bukan. Kepanjangan Bandros ini adalah Bandros. Sudah, itu kepanjangannya. Kan saya nanya kepanjangan, bukan singkatan dari apa. Nah, kalau singkatan, betul, Bandros ini singkatan dari Bandung Tour on Bus. Jadi kita akan berkeliling kota Bandung menggunakan bis pariwisata ini. Dan gimana duduknya, nyaman? Bohong. Keras ya kursinya. Iya, kenapa sih kursinya udah disamain sama kursi Pak Asep? Nah, karena kalau disamain mungkin Bapak dan Ibu sebentar lagi akan tertidur. Iya, karena saya akan kasih cerita tentang yang kita lewati lalu nanti kena AC, angin cepet-cepet ya. Nah, dan sekarang yang pertama kita lewati, di sini kita melewati Jalan Bancai. Nah, Bancai ini dulunya adalah sebutan untuk suatu perkampungan yang dulu di sini terdapat istal kuda atau kandang kuda. Nah, kandang kudanya ada di sebelah kanan. Kalau dulu tempat ini menjadi kandang kuda, nah kalau sekarang udah gantinya menjadi kandang kijang. Tapi kijangnya kijang Innova, ya, jadi parkiran kalau sekarang. Dan di sini juga terdapat sebuah situs. Di sini ada situs sel penjara Bancai. Nah, di depan kita ini dulu gerbang penjaranya. Di gerbang kita lihat ke sebelah kanan. Nah, di sana ada patungnya Bapak Soekarno sama sel nomor 5. Nah, ternyata Bapak Soekarno pernah dipenjara di sel penjara Bancai selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan. Nah, kenapa Bapak Soekarno dipenjara? Nah, karena Bapak Soekarno dianggap membahayakan orang-orang Belanda karena telah mendirikan partai PNI. Sehingga Bapak Soekarno ditangkap sepulang dari Yogyakarta dan dimasukkan ke sel penjara Bancai. Tapi dikarenakan tidak pantas lagi ada penjara di pusat kota, akhirnya penjaranya dirobohkan dan diganti menjadi pertokoan. Penjaranya dipindahkan ke kawasan Mekarwangi dekat Cibaduyut dan masih sama namanya penjara Bancai. Dan di sini bangunan aslinya disisakan 2 bangunan. Yang pertama sel nomor 5 tempat ditahannya Bapak Soekarno yang ada di dalam dengan ukuran selnya itu 1,5 meter sampai 2,5 meter, sangat sempit. Dan bangunan yang kedua yang aslinya di depan di sebelah kanan, di sana ada menara sipir. Nah, kalau zaman dulu menara ini juga ketat sama sipir Belanda. Nah, kalau sekarang dijaganya sama tukang batagor ya, ada di sampingnya. Nah, dari jalan ini sampai ke belakang ini namanya Jalan ABC. Di sini Bapak Ibu kalau dengar ABC keinget sama apa? Batu baterai. Ada lagi? Kopi. Lalu? Ya? Kecap, saus ya. Nah, tapi ABC di sana bukan merek produk. Melainkan ABC di sana itu adalah singkatan. Ya. Tapi ingat ya, singkatannya bukan dari Akademi Bandung of Copet, bukan. Kalau itu mau diberi pensiun. Nah, melainkan ABC di sana ialah singkatan dari A-nya itu Arab, B-nya Bumi Putra, dan C-nya Chinese. Jadi kawasan di belakang kita itu tadi, itu dulunya kawasan perdagangan yang dikuasai oleh 3 etnis tadi, yaitu etnis ABC. Ya. Nah, preman pensiun nanti bulan puasa akan tayang lagi, karena sekarang udah mulai banyak yang syuting ya, di Bandung ini. Nah, dan sebentar lagi kita akan masuk ke jalan ikoniknya kota Bandung. Kalau di Yogyakarta ada Malioboro, nah kalau di Bandung ada Jalan Braga. Jalan Braga ini pada zaman dulu nama aslinya adalah Kerenweg. Keren artinya delman atau berarti, dan weg itu jalan. Karena sebelum diaspal, jalan ini sering dilalui oleh delman atau berarti yang mampu terbang-terbang dan kopi untuk menuju gudang kopi. Tetapi setelah diaspal, nah Jalan Braga ini dilarang dilalui oleh pedagang lagi karena Jalan Braga ini jalan yang pertama kali diaspal. Dan sekarang kita lihat jalannya sudah diganti menggunakan batu andesit, yang dimana pada saat diganti, dulu Jalan Braga ini akan direncanakan hanya untuk pejalan kaki. Nah, tapi dikarenakan lalu lintas kota Bandung menjadi macet, akhirnya dibuka kembali untuk kendaraan umum. Kalau untuk berarti masih dilarang, karena jalan ini telah menjadi jalan inteleknya kota Bandung.
Dan sekarang setiap Sabtu dan Minggu Jalan Braga diuji cobakan kembali hanya untuk pejalan kaki. Namanya jadi Jalan Braga Beken, yaitu Braga bebas kendaraan. Yang mau foto-foto di sini tanpa kendaraan, nggak bisa kesininya hari Sabtu dan Minggu. Dan di depan sebelah kanan, di sini ada 3 buah jendela yang besar. Nah ini namanya GGN, ya, bukan GGS. Kalau GGS sudah punya CTP. Nah GGN ini adalah Gubeng Gas Negara atau The Gas Block. Nah dulu tempat tersebut digunakan sebagai tempat pemasaran dan pembayaran gas. Jadi kalau dulu ketika yang beli gas itu nggak usah ngeteng tabung ke toko, tinggal datang saja ke sana, karena gasnya sudah dialirkan lewat pipa-pipa bawah tanah. Dan di depan di sebelah kanan juga, di sini ada satu-satunya restoran Paris yang diberi izin oleh Ratu Belanda. Nama asli restorannya adalah Maison Bocquin yang dibangunnya pada tahun 1923. Nah kalau sekarang nama restorannya udah ganti jadi restoran Braga Permai. Nah restoran Braga Permai itu pada bulan November tahun 2023 baru saja ulang tahunnya ke 100 tahun ya. Dan dulu di sana hanya menyajikan menu-menu khas Paris. Nah kalau sekarang nasi goreng petai pun sudah ada di sana. Di sepanjang Jalan Braga ini telah dilihat, di sini banyak bangunan-bangunan yang mirip kayak di Paris. Lalu pada zaman dulu juga suhu di Bandung sama kayak suhu musim panas di Paris, yaitu sekitar 18 derajat. Maka dari itu Bandung mempunyai julukannya Paris Panjava yang diambil dari Jalan Braga. Nah di depan di sebelah kiri, di sini ada bangunan warna biru dengan tulisan di atasnya Braga Sky 1957. Nah tempat ini dulunya bioskop. Kalau sekarang tempat itu telah jadi puskesmas. Nah, ada yang tahu puskesmas artinya apa? Nah, bukan. Kalau di sini bukan pusat kesehatan, tapi pusat kesenangan mas-mas. Ya. Singkat dari puskesmas. Dan di depan di sini juga terdapat sebuah landmark seperti di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, Yogyakarta, Jakarta. Nah di sini ada viaduct. Tapi orang Bandung lebih mengenalnya dengan sebutan viade, pakai P, orang Sunda bukan pakai V. Nah, via artinya melintasi dan dak itu di atas kepala. Nah itu dia viade. Dan di bawahnya ada satu ruas sungai. Nama sungainya Sungai Cikapundung. Ci artinya air. Ada yang tahu Kapundung artinya apa? Ya? Nah, Kapundung di sini bukan marah, ya, bukan merajuk. Tapi Kapundung itu nama buah. Ya, karena dulu di sungainya banyak pohon kapundung dinamakanlah Cikapundung. Itu keunikan orang Sunda, memberikan nama tempat pemakanan dengan apa yang dilihat. Kalau di Jakarta, kapundung itu menteng, yang kayak dukuh yang asem, itu kapundung. Ngomongin sungai gini, saya jadi ingat. Di sini Bapak Ibu akan kata ada yang tahu nggak sungai apa yang terpanjang di dunia? Nil kurang tepat. Ada lagi? Amazon juga kurang tepat. Nah ternyata menurut buku Tatang Sarman Starya, katanya sungai terpanjang di dunia itu adalah Sungai Cikapundung yang barusan kita lewati. Ya kenapa Sungai Cikapundung? Nah karena sungai tersebut melintasi Asia dan Afrika. Jadi sungai terpanjang di dunia. Ya dan di sebelah kanan, di sini ada Taman Balai Kota. Tapi orang Bandung lebih mengenalnya dengan sebutan Taman Balkot disingkat. Nah, Taman Balkot ini adalah taman tertua pertama di kota Bandung. Nama aslinya adalah Peter Stropaken atau Taman Peter Sitop. Di dalamnya masih banyak taman-taman lainnya. Ada Taman Ibu Dewi Sartika, Taman Badak Putih, Taman Koi, Taman Labirin, Taman Merpati, sampai Taman Gembok Cinta pun ada di sini. Yang konon katanya, jika pasangan memasang gembok di sana, cintanya akan abadi. Katanya. Iya, yang mau coba boleh silakan bawa gembok sama pasangannya ke sana. Nanti pasangannya digembok di sana. Jadi abadi nggak kemana-mana ya. Dan di sampingnya di sini ada kantor pemerintahan. Kantor dinasnya Bapak Wali Kota Bandung. Nah sebelum jadi kantor pemerintahan, dulunya kantor itu adalah sebuah gudang tempat penyimpanan dan pengepakan kopi. Nama aslinya adalah Kopi Fakris atau orang Bandung lebih mengenalnya dengan sebutan Gedong Papak. Nah, Gedong Papak itu pada zaman dulu milik juragan tanah terkaya di Bandung pada masanya. Namanya Andreas de Wilde. Nah, beliau yang mempunyai 60% tanah di kota Bandung karena beliau adalah seorang pengusaha perkebunan kopi sama rempah-rempah. Dan di sebelah kanan itu ada monumen atau buku kota sahabat antara Bandung dengan Fort Worth, Texas, Amerika. Nah, Bapak Ibu akan bertanya, kira-kira kalau dikasih rumah seperti di sebelah kanan, pada mau? Mau. Nah, kalau saya dikasih rumah ini, saya membeli nggak mau. Ya, kenapa nggak mau? Karena capek harus sapu-sapunya. Halamannya terlalu luas. Dan nah, rumah ini pada zaman dulu bernama Villa Cicendo.
Kalau sekarang rumah ini telah digunakan sebagai rumah dinas Pangdam 3 Siliwangi atau rumah dinas Panglima Jawa Barat. Nah, dan di depan di sini juga ada tubuh kota sahabat atau mitra kota antara Bandung dengan Brunswick, Jerman. Dan di ujung sananya juga ada antara Bandung dengan Liuzhou, Cina. Itu beberapa tubuh kota sahabat yang kita lewati. Dan sekarang kita masuk ke jalan LLRE Marta Dinata atau Laksamana Laut Raden Edi Marta Dinata. Nah, tetapi orang Bandung lebih mengenal jalan ini dengan sebutan Jalan Riau. Jadi Jalan Riau ini menjadi salah satu kawasan factory outlet atau kawasan pertokoan di kota Bandung. Ya. Barangkali ada yang mau belanja, di Jalan Riau ini banyak sekali pertokoan. Di depan di sebelah kanan, di sini ada Jalan Purnawarman. Di sana terdapat BEC, yaitu Bandung Electronic Center. Barangkali lagi main di Bandung, kebetulan HP-nya jatuh, rusak, nah bisa dibawa ke BEC. Karena di sana ada tempat servis dan jual beli barang-barang elektronik. Dan di sana juga ada makan yang sangat viral, namanya sambal bakar Indonesia. Ya, ada di sana. Dan di depan sebelah kanan juga di sana ada Jalan Merdeka. Dari Jalan Merdeka itu ada sebuah mall di kota Bandung, namanya BIP, yaitu Bandung Indah Plaza. Nah, tapi kata orang-orang, katanya di BIP banyak pocong. Ya, tapi pocong yang disukai sama ibu-ibu, apalagi sebelum lebaran. Nah, pocongnya pocongan harga. Itu pocong sendiri sama ibu-ibu ya. Dan sekarang kita masuk ke Jalan Insinyur Haji Juanda. Tapi orang Bandung lebih mengenalnya dengan sebutan Jalan Dago. Di depan kita lihat sebelah kanan, di sana ada sebuah bangunan dengan tulisan The Drigor yang artinya gedung 3 warna. Tapi itu cuma ada 2 warna ya. Nah, 3 warna di sini bukan warna gedung tersebut, melainkan pada zaman dulu di atasnya sering berkibar bendera Belanda yang mempunyai 3 warna, yaitu merah, putih, dan biru. Dan pada masa Kekaisaran Jepang, gedung tersebut yang difungsikan sebagai kantor berita dan radio domi. Nah, kan pada saat proklamasi dulu itu belum ada WhatsApp. Ya, jadi kita harus pakai kuda sehari. Makanya di Bandung di sekelilingnya tanggal 18 Agustus 1945. Nah, dikarenakan ada peristiwa tersebut, akhirnya Bapak Ridwan Kamil pada saat menjabat sebagai wali kota, Bapak Ridwan Kamil membuat taman tematik namanya Taman Radio, ada di depan di sebelah kiri. Nah, taman ini dibuat untuk menangani peristiwa tadi, tempat penyiaran proklamasi di Bandung, di gedung The Victor. Ya. Kalau siang-siang gini enaknya ngebakso ya. Nah, di sini saya akan merekomendasikan bakso yang enak dan murah dan sangat viral. Nah, di depan di sebelah kanan kita sering menyebutnya dengan sebutan bakso Super Indo. Tuh. Walaupun pakai gerobak, tapi rasanya enak. Kuahnya menggunakan telur bisa. Kuahnya ditambahin tetelan. Ya. Nah, harganya itu mulai dari Rp17.000. Biasanya di sana antri. Ya, tapi ini ngomong-ngomong saya nggak di-endorse ya. Ya, makanya lupain dulu baksonya. Kita kembali lagi ke Jalan Dago. Di sini ada yang tahu Dago artinya apa? Dago. Ya. Apa ya? Kenapa tunggu? Nah, karena pada zaman dulu Jalan Dago ini adalah satu-satunya jalan untuk menuju kawasan utara atau menuju kawasan Lembang. Nah, dan di sekitar jalan ini dulunya hutan belantara, yang dimana kalau di hutan itu pasti banyak begal dan hewan-hewan buas. Nah, sehingga masyarakat Lembang yang menjual hasil taninya ke kota, mereka tidak berani melintasi jalan ini sendirian. Dan akhirnya mereka harus saling menunggu, atau dalam bahasa Sunda artinya padago-dago. Dari kebiasaan itu yang belum, sebentar lagi saya akan ajak Bapak Ibu akan untuk melewati gedung sate. Tapi lewat aja ya, tidak usah masuk. Nah, gedung sate ini sangat erat kaitannya dengan rencana pemindahan ibu kota dari Batavia atau Jakarta ke Bandung. Kalau sekarang ibu kota negara rencananya akan dipindahkan kemana? Kalimantan, ya IKN. Nah, ternyata pada masa Hindia Belanda, ibu kota sudah akan dipindahkan ke Bandung. Karena dari dulu Jakarta sudah diprediksi akan bahaya dengan air. Yang pertama banjir, dan yang keduanya dikarenakan saluran sanitasi airnya buruk, maka di sana terjadi wabah malaria. Nah, dibangunlah gedung sate yang tadinya untuk ibu kota negara. Nah, tetapi pembangunan ibu kota negara di Bandung tidak diselesaikan karena biayanya itu habis oleh Perang Dunia Kedua. Dan akhirnya dibangun hanya 2 bangunan. Yang pertama gedung sate dan yang keduanya Museum Western Telegraph. Yang dibangunnya itu pada tahun 1920 sampai 1924, 4 tahun pengerjaannya, dan arsiteknya itu Bapak Johan Herbert ya. Nah, tapi dikarenakan bagian depannya ditutup, jadi kita nggak akan melewati bagian depan gedung sate ya.
Ciao ya. Tapi karena kan biayanya habis akhirnya tidak diselesaikan ya. Nah, bangunan bagian barat ini bangunan baru yang dibangunnya pada tahun 90-an. Nah, gedung sate ini mempunyai nama asli. Di sini ada yang tahu nama asli gedung sate? Nah, nama asli gedung sate dulunya adalah Departemen van Verkeer en Waterstaat. Kalau sekarang artinya itu gedung PU. Nah, ada juga yang menyebutkan dengan sebutan gedung HB. HB juga singkatan dari Government Bedrijven. Ada yang bisa menyebutkan salah satunya? Susah ya. Nah, itu dikarenakan susah menyebutkannya, akhirnya orang Bandung memberi nama gedung ini dengan sebutan gedung sate. Karena di atasnya ada yang menyerupai sate, biar gampang pengucapannya, biar gampang diingat. Ya. Tapi untung pada zaman dulu yang lagi viralnya sate. Kebayang kalau pas zaman dulu yang lagi viralnya itu cilok, mungkin namanya jadi gedung cilok ya, kayak enak dengarnya. Kita lihat tuh di atasnya ada sate, satenya sate kambing, ada sate ayam. Ini. Nah, sambil dilihat, sambil dihitung ada berapa jumlah dagingnya. Ada 6, betul. Nah, ternyata yang ada di atas gedung sate itu bukan sate, tapi itu adalah sebuah penangkal petir yang diberi hiasan seperti ornamen bunga lotus. Nah, ada juga yang bilang seperti ronco bunga melati, yang pastinya jumlah ornamen tersebut berjumlah 6. Nah, 6 ini melambangkan biaya yang dihabiskan untuk pembangunan gedung tersebut, yaitu 6 juta gulden, mata uang Belanda yang setara dalam kurang lebih 400 miliar. Kalau sekarang mungkin udah triliunan. Dan tadi di menara paling atas gedung sate, di menaranya itu terdapat sebuah sirine, yang dimana pada zaman dulu sirine tersebut nyalanya pada saat ada bahaya atau pada saat ada perang. Makanya dulu bangunan di sekitar gedung sate ini dilarang ada bangunan yang tingginya melebihi gedung sate, supaya suara sirinenya terdengar sampai 40 km. Nah, kalau sekarang sudah banyak bangunan tingginya melebihi gedung sate. Nah, kalau malam hari di sini ada beberapa kuliner yang sedang viral kalau malam ya. Salah satunya ada oseng mercon to. Nah, ada di sini yang selalu ramai. Nah, dan di sebelah kiri, di sini ada Semen 20 Bandung. Sekolah ini sempat viral karena pernah digunakan sebagai tempat syuting film Dilan. Nah, ini sekolahannya Dilan yang di sebelah kiri. Tapi sekarang Dilannya udah lulus ya. Iya, sekarang Dilannya udah kerja di Bandros ya. Iya. Nah, nah, dan di sebelah kanan di sini ada Plaza Istiqomah. Nah, Plaza Istiqomah ini adalah salah satu masjid unik di Kota Bandung karena di atasnya tidak mempunyai kubah. Selain itu, sebelum dijadikan masjid, dulunya tempat itu adalah sebuah taman, namanya Taman Citarum atau Citarum Plain. Di Taman Citarum dulu ada sebuah monumen. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, tadi radio Nirem itu adalah radio nirkabel yang menghubungkan antara Bandung dengan Den Haag, Belanda, dan menjadi cikal bakal adanya handphone. Radio pemancarnya berada di kawasan Gunung Malabar atau Gunung Puntang. Nah, dan di sebelah kiri, di sini ada tenda merah. Kita lihat antri ya. Kalau sekarang udah sedikit. Kalau tadi antrinya banyak, panjang banget tuh. Nah, di sana ada yang antri kopi sinar pagi atau kopi saring khas Pontianak. Harga cemilan sama kopi saringnya harganya mulai dari Rp10.000. Makanya kalau pagi-pagi di sana selalu antri dari jam 7 sampai jam 10. Dan sempat viral di TikTok. Nah, di sini juga sama, ada bakmi Romi Lombok. Maaf, di sini ada cuy ini spesial, makanan khas Malang nih Bu. Nah, tapi orang Bandung lebih mengenalnya dengan sebutan cuy mie ganteng. Ya, kenapa namanya cuy mie ganteng? Nah, karena yang jualannya mirip Ariel Noah. Ya, ganteng, karena pernah masuk Trans TV. Nah, padahal waktu itu di wawancara saya, tapi saya nggak sombong. Ya, yang suka pedas sangat cocok sekali ke sana, karena di sana toppingnya menggunakan ceker balado. Di sini juga sama tuh, kalau enak ada bakmi Romi Lombok. Kalau di tempat lain bakmi Romi toppingnya menggunakan pangsit, nah kalau di sana menggunakan dorok-dok atau kerupuk kulit. Tapi ini sama, saya nggak di endorse ya. Nah, dan sekarang kita masuk ke Aceh. Nah, di Aceh ini di sini ada sebuah rumah yang terkenal dengan cerita urban legend atau cerita horor, namanya Rumah Kentang.
Ada yang pernah nonton film Rumah Kentang? Ya, kalau sekarang katanya hantu kentangnya lagi nyari teman. Lagi nyari teman anak-anak yang suka main handphone. Nah, sama nyari ibu-ibu yang suka main TikTok sama Ceko Shopee. Nah, ini dia Rumah Kentang 1908. Tapi sekarang rumah hantunya udah nggak serem ya, karena rumah hantunya udah jadi restoran. Dikarenakan udah jadi restoran, mungkin sekarang hantu kentangnya juga udah berubah jadi perkedel. Ya, di sini ada yang tahu terkenal segala dari sebelah kanan. Di sini ada Suara Saparua Bandung, dan di sebelah kirinya ada Gedung Padikat AD. Nah, di Gedung Padikat AD ini selain ada patungnya Bapak Jenderal Sudirman, nah nanti di depannya kita lihat di atasnya ada tulisan Jarwes ya. Nah, tapi ibu-ibu sama teteh jangan lihat patung yang atasnya ya, jangan dilihat. Nggak pada dilihat ya. Pokoknya jangan lihat patung yang atasnya. Yang udah lihat udah lupain, jangan diingat-ingat ya. Kalau diingat-ingat langsung jauh beli celananya. Nah, makanya kita fokus tulisannya. Tadi di sana ada tulisan Jarwes, dibacanya Jarwes. Jar artinya tahun, dari situ pasar. Nah, tempat itu dulunya pasar tahunan untuk orang-orang Belanda. Tapi dikarenakan tiket masuknya mahal, akhirnya orang pribumi tidak bisa masuk ke sana. Dan akhirnya Bapak Ismail Marzuki membuat pasar tahunan untuk orang-orang pribumi di depannya di Sor Saparua Bandung. Dan di sini ada yang pernah main ke Semarang. Pernah dengar katanya di Semarang ada Lawang Sewu. Nah, kalau di Semarang ada Lawang Sewu, kalau di Bandung ada Jendela Sewu. Jendelanya ada 1000. Yang belum percaya boleh turun dan hitung sendiri ya. Nah, gedung ini pada zaman dulu bernama DVO, yaitu Departemen van Oorlog, Departemen Peperangan. Nah, dulu orang-orang Belanda melaksanakan peperangannya di sini. Kalau sekarang sudah diganti menjadi Denma, Detasemen Markas TNI AD. Dan di depan di sebelah kiri, di sana ada Seman 3 dan Seman 5 Bandung. Nah, kedua sekolah itu terkenal dengan cerita urban legend atau cerita horor. Namanya Hantu Nancy sama Bangku Kosong. Nah, dan di sebelah kanan, di sini ada Taman Lalu Lintas, ada Irma Suryani. Nah, Taman Lalu Lintas ini pada zaman dulu bernama Insuri Department, artinya Taman Nusantara. Makanya jangan aneh, di antara taman ini banyak sekali nama-nama jalan yang diambil dari nama-nama kepulauan. Karena nama aslinya Taman Nusantara. Seperti sekarang kita berada di Belitung menuju Sumatera. Nah, kalau di Sumatera, nanti di depan di sebelah kiri, di sana ada sekolah terfavorit di Kota Bandung. Nah, kenapa terfavorit? Karena di sini ada lulusan menjadi pejabat dan menjadi artis. Nah, yang pertama sekolahnya ada di depan di sebelah kiri yang berwarna hijau dengan gaya bangunan Eropa dan Betawi. Di atasnya kita lihat ada tulisan Anno. Anno artinya tahun dibangun atau sejak. Dibangunnya itu pada tahun 1913 di dari Gedung Sate. Nah, di sini ada lulusan menjadi pejabat, ada Bapak Ridwan Kamil. Dan di sampingnya juga sama, ada SMP 5 Bandung. Nah, di sini ada lulusan menjadi pejabat, ada Bapak Teknologi kita. Ada yang masih ingat siapa? Nah, betul, namanya Bapak B.J. Habibie. Selain Bapak B.J. Habibie, di sini juga banyak lulusan-lulusan yang jadi artis. Ya, salah satunya ada mantan saya. Ya, ada Raisa. Nah, kalau tadi kita udah melewati Jalan Riau, Jalan Lombok, Jalan Aceh, Kalimantan, Belitung, Sumatera. Di sini ada yang tahu sebentar lagi kita akan melewati jalan apa? Ada yang tahu? Ya. Nah, sebentar lagi kita akan melewati jalan rel kereta api ya. Ya. Nah, jalan rel kereta api ini pada zaman dulu selain digunakan sebagai perlintasan kereta api, nah dulu jalan itu juga digunakan sebagai pembatas antara Bandung Utara dan Bandung Selatan. Yang dimana kalau Bandung Utara itu dulunya adalah huniannya untuk orang-orang Eropa, dan di sana menjadi salah satu kawasan militer sama kawasan pemerintahan. Nah, kalau di Bandung Selatan di sini menjadi kawasan perdagangan. Makanya tadi kita bisa lihat perbedaannya. Kalau sebelah utara banyaknya bangunan militer sama bangunan pemerintahan, kalau di sini banyaknya pertokoan sama perhotelan. Nah, dan dulu masyarakat Bandung itu disuruh menjauh sejauh 11 km mulai dari perbatasan tadi, karena Bandung Selatan akan ditempati lagi oleh orang Belanda. Tapi dikarenakan tidak mau tempat ini ditempati lagi oleh orang Belanda, akhirnya masyarakat Bandung sambil meninggalkan kota Bandung sambil membakar rumah-rumah mereka supaya tempatnya dari dikuasai lagi orang Belanda. Ada terlihat oleh seorang wartawan yang berada di daerah Garut bahwa Bandung seperti lautan api. Nah, terjadilah peristiwa dinamakan Bandung Lautan Api yang diawali dengan ledakan gudang Mesiu yang berada di kawasan Dayeuhkolot.
oleh Bapak Muhammad Toha sama Bapak Muhammad Ramdan. Nah, dan di depan di sebelah kanan, di sana ada bangunan warna putih, udah kelihatan? Nah, itu namanya Hotel Grand Pranger. Nah, Hotel Grand Pranger ini adalah hotel tertua kedua di Kota Bandung. Nah, bangunan itu dari bagian tengah sampai bagian belakangnya itu hasil karya Bapak Soekarno. Dan bagian tengah sampai bagian depannya itu hasil karya dosennya. Namanya Charles Peter Wormsmaker. Nah, ternyata Bapak Soekarno sebelum jabat sebagai presiden, beliau itu adalah seorang arsitek. Nah, karena Bapak Soekarno pernah berkuliah di THS, yaitu Teknisi Hooks School, yang sekarang telah menjadi cikal bakal adanya ITB. Nah, dan ini satu-satunya hotel yang di dalamnya terdapat sebuah museum, namanya Museum Wormsmaker. Tiket masuknya kurang lebih Rp3.000. Nah, dan sebentar lagi kita masuk ke Jalan Asia Afrika. Nama asli Jalan Asia Afrika dulunya adalah The Groot Postweg, yang artinya Jalan Raya Pos Besar, yang membentang dari Anyar sampai Panarukan dan panjangnya kurang lebih 1000 km. Nah, dan di depan di sebelah kanan, di sana ada monumen titik 0 km Kota Bandung. Nanti yang di atasnya itu bukan lokomotif, bukan kereta, itu adalah stump untuk meratakan jalan. Nah, dan di sana juga ada patung Bapak yang gondrong. Nah, itu bukan patung saya, itu patung dari Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Dan di bawahnya ada tulisan CLN PDL GDG, artinya bukan celana PDL badan, melainkan Cilenyi PDL badan. Dan di depan sebelah kiri, di sini ada Hotel Sampai Homan. Nah, Hotel Sampai Homan ini adalah hotel tertua pertama di Kota Bandung. Di sini ada kamar tempat menginapnya Bapak Soekarno yang sekarang masih diabadikan. Dan di sampingnya ada The Vries, Warren Vries The Vries. Nah, tempat ini dulunya supermarket pada masa Hindia Belanda milik Andreas De Vries. Dan di sebelah kanan, di sini ada Gedung Merdeka. Nah, gedung ini pada zaman dulu bernama Society Concordia, atau tempat berkumpulnya orang-orang Belanda untuk melakukan pesta dansa dan pembukaan dulu di sini. Kalau sekarang sudah dialihfungsikan. Ya. Nah, kalau mau masuk ke museumnya itu gratis, tinggal coba scan barcode aja ya di sana. Nah, kalau dulu di sini tempat berkumpulnya orang Belanda, nah, dan biasanya kalau sore di sini tempat berkumpulnya hantu-hantu Bandung. Ya, hanya di Bandung. Hantunya biasanya berkeliarannya siang-siang. Dan hanya di Bandung, hantunya nggak takut sama doa. Kalau di Malaysia pun mereka nggak akan pergi. Ya, karena yang mereka takut itu ada 3 hal. Yang pertama, mereka takutnya sama air hujan, karena takut makeupnya luntur ya. Dan yang kedua, mereka takutnya sama Satpol PP. Makanya kalau hari Senin seperti sekarang mereka nggak ada. Dan yang terakhir yang sangat mereka takuti, mereka sangat takut sama ibu mertua. Nah, itu yang ditakuti sama hantu-hantu Bandung. Dan hantu-hantu di Bandung juga mempunyai komunitas. Nama komunitasnya Conjuring. Nah, Conjuring itu singkatan dari Komunitas Juring Bandung. Jadi jangan aneh ya kalau main di Bandung itu banyak yang disingkat-singkat. Kalau itu adalah salah satu keunikan orang Sunda atau orang Bandung. Keunikannya suka meningkat-ningkat kata, lalu suka memberikan nama tempat atau makanan dengan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Itu keunikannya. Kalau dulu Bandung terkenalnya dengan Bandung Lautan Api. Kalau sekarang ada yang tahu Bandung terkenalnya dengan apa? Terbukti ya, suka meningkat-ningkat kata. Selain suka meningkat, keunikan orang Bandung juga suka memberikan nama tempat atau makanan dengan apa yang dilihat. Kayak tadi gedung sate, kelihatan di atasnya dan menyerupai sate dinamakan gedung sate. Lalu nama sungai, di sungai banyak pohon tarum dinamakan Citarum. Di sungai banyak pohon kapundung dinamakan Cikapundung. Kalau Cihamplas ada yang tahu artinya apa? Amplas. Bukan, Cihamplas. Cintaku hampa-hampa tak terbalas. Curhat ya itu. Nah, dan yang terakhir, keunikan orang Bandung suka memberikan nama tempat atau makanan dengan apa yang didengar. Ya, ada yang tahu orang Sunda kalau kebiasaan orang Sunda itu suka makan di taman. Ada yang tadi sebutnya apa? Botram. Nah, botram, betul. Ternyata botram itu bukan bahasa Sunda, Bu. Apa? Ya, tapi botram aslinya bahasa Belanda. Nah, pada zaman dulu, orang Belanda selalu nawarin sandwich ke teman-temannya. Sandwich gitu ya. Diambil makan bareng. Tapi pakai bahasa Belanda. Bahasa Belanda sandwich itu adalah boterham. Jadi boterham. Kedengarannya botram. Sampai sekarang, makan bersama di taman dinamain botram.
lampu, bahasa Belandanya delam, di Sunda jadi bohlam. Nah itulah keunikan orang Sunda, orang Sunda itu. Dan terakhir saya mau nanya nih, kira-kira masih ada yang fokus apa enggak ya? Mulai dari tadi kita berangkat sampai sebentar lagi kita mau selesai, kira-kira Bapak, Ibu, Akang, Teteh, adik-adik ada yang tahu nggak? Tadi kita telah melewati berapa lampu merah? Wah, banyak. Nah, kenapa nol? Lewatinnya lampu hijau. Nah, betul. Jawabannya nol, artinya masih fokus ya. Oke, baik. Kalau begitu, gimana, senang naik bandosnya? Senang. Alhamdulillah tidak terasa sebentar lagi kita akan sampai di Satu Bandos dalam tahun. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang sopan, dari informasi yang kurang jelas, saya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan sedikit informasi dari saya bisa menambah sedikit wawasan Bapak Ibu Akang-Akangnya. Terima kasih juga telah menyempatkan waktunya untuk main ke Bandung dan naik bandros. Nah, mohon dicek kembali barang bawaannya seperti handphone, dompetnya, tasnya. Hati-hati ada yang ketinggalan atau ada yang jatuh. Dan nanti pas turun, diusahakan kaki terlebih dahulu ya. Ya, oke, baik, mungkin saya mau akhir rekan yang bertugas, saya mohon pamit undur diri. Saya ucapkan doa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.